Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkuis. Selamat datang kembali di channel kami di sana. Uy. Nah, saatnya kita berkelana lagi nih sobat. Setelah kita nginep atau staycation di hotel atau resort Jaya Tirta Abadi, kemudian kita bermain-main air di wahana waterboom resort Jaya Tirta Abadi. Puas deh pokoknya di sini. Karena gimana nggak puas ya? Hotelnya atau resortnya saat kita menginap, kalau kita apa istilahnya ingin ingin bermain atau berenang, udah tinggal buka pintu langsung deh waterboomnya terlihat dan kita bisa bermain-main di sana. Dan memang di saat di resort tersebut, saya dan anak saya itu selalu tuh baik ketika hari pertama nih, hari pertama ketika kita sampai di hotelnya atau di resortnya, anak saya udah ngajakin, ayo berenang yuk Pi, ayo berenang. Besok paginya set, eh, kira-kira jam 8-an ya, berenang lagi. Waduh, sampai siang. Sampai saatnya kita pulang ke, rencana kita pulang ke rumah nih karena kita menginap hanya 1 malam saja nih di resort Tirta Abadi. Nah, ini kita kembali lagi ke jalur awal yang kalau dari arah tol yang waktu itu kita keluar itu, kita belok kanan. Nah, ini kita ambil yang ke arah kiri nih sobat. Nah, destinasi berikutnya adalah kita berkulineran lagi nih sobat. Kuliner yang cukup legendaris dan cukup dikenal oleh masyarakat Purwakarta pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Mungkin kalau kita ke Purwakarta nggak lengkap rasanya kalau tidak beli yang namanya kerupuk nih, kerupuk melarat namanya, atau lebih dikenal dengan kerupuk RO di daerah Pleret. Nah, jadi cus kita ke kerupuk melarat. Seperti apa perjalanan kita? Nah, untuk perjalanan ke kerupuk melarat itu, wah, pokoknya cukup ekstrim deh sobat. Karena perjalanan itu kita seperti membelah gunung. Jadi sebenarnya sih kalau kita mau lewat jalur biasa itu bisa ya sobat karena mungkin yang membedakannya itu lebih jauh aja karena mutar. Nah ini dari titik ini kita ambil ke arah kanan ya sobat. Nah kita lanjutkan lagi bahwa ketika kita arah eh, ke arah kerupuk melarat atau yang ada di daerah Pleret itu, nah itu kita langsung ke produksinya atau lebih dikenal dengan pabrikan deh. Jadi di sana kita bisa melihat nih cara pembuatannya dari awal, terus cara mencetaknya dan sebagainya. Nah di sini kita langsung memecah atau membelah gunung nih dari sini yaitu dari Gunung Hejo ini nih, kantor kepala desa Gunung Hejo. Nah, petualangan berkelana kuy dimulai dari sini sobat. Karena eh, kita seperti em, langsung membelah gunung dan langsung menuju ke pabrik dari kerupuk melarat tersebut ya sobat. Nah ini nih sobat, kalau kita lihat perjalanannya dimulai dari sini itu turunan-turunan curam yang kita lalui. Bahkan ketika kita mulai masuk ke jalur ini, saya pun berpikir kira-kira mobil kita kalau kembali lagi ke sini kuat nggak ya? Karena sepanjang perjalanan itu adalah turunan-turunan curam nih sobat yang mungkin kalau bagi mobil-mobil biasa bisa jadi nggak kuat nih sobat karena eh, bisa dilihat ya ini perjalanannya turun sangat curam sehingga saat di sini pun sebenarnya saya juga deg-degan juga karena terus terang kita memakai salah satu aplikasi peta digital dan diarahin ke sini. Sepertinya memang kita motong jalan atau motong jalur nih sobat. Nah di perjalanan ini saya selalu berpikir, aduh kira-kira kalau seandainya kita kembali lagi ke atas, kira-kira mobil kita kuat nggak ya? Wah, mana saat saat ke perjalanan ke Kerupuk Melarat saya itu bersama dengan adik saya nih. Kebetulan adik saya itu membawa mobil juga. Jadi kita rombongan 2 mobil.
Nah, adik saya itu menggunakan mobil Karimun yang lama tuh. Jadi saya berpikir juga nih kalau seandainya kita kembali lagi ke atas, kira-kira kuat apa enggak ya? Nah, kalau sobat berkulihat nih perjalanannya sepanjang perjalanan dari gerbang masuk Gunung Hejo itu selalu turunan curam, turunan-turunan sehingga inilah yang membuat kita waduh, tapi kalau seandainya kita mau balik lagi juga kayaknya kita udah di tengah-tengah ini dan kalau naik lagi juga takutnya nggak kuat. Cuman saya selalu berdoa istilahnya saya yakin pasti ada jalur jalur jalan utama nih sobat karena ini jalur gunung ya dan saya selalu yakin insya Allah akan ada jalan utama nih sobat. Nah ini adalah turunan tercuram yang ketika kita mau ke eh, pabrik kerupuk Melarat tersebut. Ini selalu turun terus dan ya pokoknya kalau sobat berkuy ingin merasakan sensasi yang luar biasa, adrenalin yang luar biasa, nih di sini tempatnya sobat. Bisa dibayangkan kalau seandainya mobil sobat berkuy yang ke arah sini atau yang kalau kita mau nanjak nih, ini bisa merasakan tuh adrenalinnya. Apalagi di sini nih udah turunan curam, beloknya juga cukup curam, pokoknya. Nah itu kalau kita lihat itu adalah jalur dari kereta Wus tuh sobat. Jadi Wus lewat sini tuh. Nah ini nih yang turunan tercuram yang sangat menegangkan nih. Udah turunan curam, kemudian belokan tajam. Nah ini di sini sobat berkuy kudu hati-hati ya. Apalagi kalau kita dalam perjalanan di malam hari nih, sobatnya penerangannya kurang sih sobat. Ya kalau dilihat dari videonya itu sangat menarik ya Sobat Berkuit, tapi pada saat waktu kita mengalaminya itu sangat mengerikan Sobat Berkuit. Kenapa? Karena kita berpikir kok ya ini nggak sampai-sampai ya gitu kan, kok sampai ke daerah perkampungan, sampai ke tempat-tempat yang sangat curam. Wah itu benar-benar deh sangat adventure banget, petualangan banget deh untuk bisa menyajikan suatu video yang sangat menarik bagi kalian semua nih Sobat Berkuy. Saking effort-nya kita untuk bisa meliput ya, mendokumentasikan, apa namanya, kerupuk legendaris yang ada di Purwakarta nih Sobat Berkuy. Nah, setelah kita belok nih, ini sebenarnya nggak jauh dari sini. Kalau kalian ada sedikit cerita nih buat kalian. Jadi ini tuh sebenarnya udah kedua kalinya kita muter nih. Sebenarnya sudah dikasih tahu sih sama warga sana, oh dekat sama ini katanya gitu kan. Cuman karena kita ngelihat nih kiri kanannya, karena memang tidak ada plang namanya nih Sobat Berkuy. Nggak ada plang namanya, misalkan pabrik kerupuk RO gitu kan. Nggak ada, jadi kita waktu itu 2 kali balik sampai akhirnya kita bener-bener konsentrasi banget nih, yang mana ya gitu kan. Sampai orang bilang, "Itu depan makam," katanya gitu. Ya udah akhirnya kita cari kan. Nah cari ternyata tidak jauh dari musola itu tuh pas di depan itu yang ada mobilnya tuh ya, agak ke depanan dikit aja. Nah, itu ternyata pabriknya tuh Sobat Berkuy. Nah, kita juga pada saat waktu, mengetahui ternyata di situ tempatnya langsung pada teriak, "Ah, ini sudah 2 kali kita ke sini," gitu kan. Cuman ya sudahlah, karena kita benar-benar, tidak pernah mengetahui jalanan tersebut, ya wajarlah ya kalau kita nyasar-nyasar dikit walaupun sudah ada atau sudah memakai peta digital, tapi ya wes lah, begitulah yang namanya, petualangan ya, untuk bisa mencari atau mendapatkan sebuah video yang sangat mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian atau bisa menjadi pengetahuan buat kalian kalau memang kalian mau, melihat bagaimana sih produksi dari pabrik, kerupuk Melaratnya secara langsung nih Sobat Berkuy. Dan alhamdulillah kita akhirnya sudah sampai setelah berkeliling-keliling, setelah mendaki gunung, melewati lembah seperti Ninja Hattori gitu kan. Akhirnya alhamdulillah kita sudah sampai juga ke pabrik dari kerupuk Melarat Purwakarta nih Sobat Berkuy. Nah untuk kerupuk Melarat Purwakarta ini tadi sudah dibilang oleh suami saya sangat terkenal sekali nih se Purwakarta ya. Dan memang salah satu
pabrik yang sangat sederhana, namun ternyata di balik sederhananya pabrik tersebut itu mengandung yang namanya, apa ya, suatu kejayaan bahwa ternyata kerupuk Marat ini sudah berproduksi itu dari tahun 82 loh Sobat Berkuy. Sedikit cerita saja nih, mengenai sejarah dari kenapa sih kok dikatakan sebagai kerupuk RO di daerah Purwakarta. Ternyata ternyata untuk kerupuk RO ini, itu berasal awalnya itu adalah dari sebuah nama yang namanya, Raden Omai ya. Jadi yang namanya Raden Omai dan itu eee, akhirnya menjadi singkatan yaitu kerupuk RO. Dan sampai dengan sekarang kerupuk RO ini berproduksi di tempat yang sangat sederhana sekali. Nah, ini yang sedang masak ini adalah salah satu dari keturunannya, dari kerupuk RO ini, Sobat Berkuy. Nah, ini proses produksinya nih, yang kita temui kemarin itu adalah yang bernama Kang Ujang. Nah, untuk pasirnya pun juga pasir yang khusus ya, jadi tidak sembarangan tuh. Kalian tadi sudah bisa lihat lah ya, dari yang awalnya, belum mekar sampai akhirnya mekar. Nah, ini bagi para, penderita kolesterol tapi kalian tidak pengen kolesterol, mungkin bisa menjadi sebuah alternatif untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang namanya kerupuk tanpa minyak nih Sobat Berkuy. Ya, ini adalah pabrik yang sangat sederhana sekali. Nah, dari sangat sederhana sekali itu, ada cerita yang sangat legendaris nih Sobat Berkuy ya. Nah, untuk produksinya sendiri juga masih sangat sederhana sekali nih sobat nih. Masih memakai bukan kompor gas ya, atau memakai kompor yang lainnya, tapi tadi kalian sudah lihat dari kayu-kayu. Nah, setelah tadi dioseng-oseng memakai pasir, akhirnya terbentuklah yang namanya kerupuk seperti ini nih Sobat Berkuy. Di sini ada 2 warna ya, ada yang warna putih dan juga ada yang berwarna merah. Nah, untuk kerupuknya ini terbuat dari aci nih, dari aci atau tapioka. Konon kabarnya juga ada bahan pendukung lainnya, salah satunya tuh kayak kencur, bawang putih gitu kan, penyedap rasa. Penyedap rasa, penyedap makanan ya, terus garam, dan itu tuh, diproduksi, diuleni sampai akhirnya dipotong-potong dan lalu dijemur di tempat yang sangat panas, yang langsung kena panas matahari gitu loh Sobat Berkuy, supaya biar cepat kering nih Sobat. Nah, karena kita sudah berada di pabriknya, tentu saja dong kita tidak bisa ya namanya tidak beli ya. Karena kalau kita tidak beli, aduh kayaknya sayang sekali kita sudah se-effort itu untuk datang ke pabriknya. Nah, ini proses pengayakannya nih Sobat Berkuy. Proses pengayakannya dipisah-pisah gitu kan. Pokoknya seru banget deh pada saat kita ke tempatnya, ke pabriknya nih Sobat Berkuy. Nah, dari tempat inilah, tuh kan kalian lihat kan masih sangat tradisional sekali nih Sobat Berkuy. Tidak ada tuh yang namanya kompor-komporan, tapi masih pakai kayu ya, pakai kayu bakar. Nah, itu sedang dipilih-pilih manakah yang harus dimasak terlebih dahulu ya. Harus benar-benar kering ya Sobat, katanya Kang Ujang seperti itu. Untuk pasirnya pun juga tenang saja, ini pasirnya sudah bersih ya. Kalau kata Kang Ujang itu sudah bersih, jadi insya Allah tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang bagaimana-bagaimana. Cuman ya karena memang caranya masih tradisional, ya sudahlah ya. Seperti inilah proses pembuatannya yang sangat sederhana sekali Sobat Berkuy. Sangat otentik sekali kalau kata anak zaman sekarang mah ya. Sangat otentik sekali, jadi masih yang benar-benar tradisional banget tuh liatin dari yang, masih bentuknya seperti itu, masih yang melempem-melempem, sampai akhirnya dia mekar seperti hanya kerupuk. Setelah digoreng, lalu dibersihkan, lalu langsung di-packing-packing. Kita tidak bisa melewatkan yang namanya untuk tidak membelinya.
Kebetulan di sana itu sebenarnya harganya 5.000 di warung-warung. Tapi karena kita beli banyak dan berasal dari pabriknya, maka kita beli 4.000 tuh satu kantong. Tapi harga bisa berubah sewaktu-waktu ya Sobat Berkuy, tergantung kalian bisa nawarnya atau tidak. Nah, ini kita akan mencoba nih. Di situ ada 2 rasa, ada yang original, ada yang pedas. Kebetulan kita minta yang pedasnya. Nih, ini bentukannya untuk kerupuk RO yang sudah mekar. Kita coba yuk. Yuk, yuk, yang bagi penderita kolesterol, mungkin pengen makan kerupuk, kayaknya bisa nih kalian untuk bisa membawa oleh-oleh dari kerupuk melarat ini nih Sobat Berkuy. Dan bagaimana sih, kita coba dulu ya, makanannya seperti apa sih kerupuk melarat. Nah, ini untuk yang pedasnya ya Sobat Berkuy. Masih ada bentuk-bentukan, apa nih, kuah-kuahnya ya. Nah, dan bagaimana rasanya untuk kerupuk melarat? Kalau saya pribadi sih kayaknya agak-agak, biasa aja, tapi kalau kata suami, lumayanlah tuh. Lumayanlah karena memang benar-benar asli tidak pakai minyak, no oily ya, benar-benar hanya pakai, apa tuh namanya, pasir saja. Karena sudah terbuka, akhirnya kita masukkan satu persatu ke dalam toples supaya tidak melempem ya Sobat Berkuy. Nah, sudah deh untuk episode Kerupuk Melarat Purwakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Untuk video kita kali ini sampai di sini dulu Sobat Berkuy. Dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkelana kuy.